Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam forum Asah, Asik, dan Asuh. Saudaraku yang saya muliakan, pada kesempatan ini mari kita diskusikan tentang hikmah berpuasa Ramadan. Merupakan suatu timing, saat yang tepat untuk membuka cakra ajna. Sungguh luar biasa, saudaraku. Puasa Ramadan yang benar-benar mendekati sempurna sebenarnya tidak hanya berpuasa secara jasmaniah saja, tapi kita juga harus berpuasa secara rohaniah, atau istilahnya dalam puasa itu ada puasa yang bersifat fisik atau kesetubuhan saja, dan ada yang puasa yang sifatnya batin, jadi sya'um nafsiyah. Saudaraku, secara syariat, secara teori telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Kita tidak perlu membaca lagi tentang surat Al-Baqarah ayat 183 karena semuanya sudah tahu bunyinya dan artinya. Namun hikmah dari berpuasa, apabila puasa kita benar-benar mendekati sempurna, itu ada 3. Yang pertama, dengan berpuasa berarti kita mensucikan jiwa kita. Saudaraku, kita sudah tahu bahwa manusia terdiri dari 2 zat, yaitu jasmani dan rohani. Dalam jasmani manusia itu terdiri dari raga dan hawa nafsu. Dalam jiwa manusia ada roh dan sukma. Oleh karena itu, puasa Ramadan merupakan suatu wadah atau suatu laku untuk membersihkan jiwa kita. Karena membersihkan jiwa sebenarnya lebih sulit daripada membersihkan jasmani kita. Kalau hal-hal yang bersifat kasat mata, kita membersihkan jasmani kita, terkena kotoran, dengan mudah kita mandi, kita sabun, kita sikat dan sebagainya. Tetapi kalau jiwa, itulah sangat berat. Karena apa? Musuh yang terbesar manusia bukan pada hal-hal yang bersifat kejasmanian, tapi hal-hal yang bersifat suatu kejiwaan. Karena mereka tidak kasat mata, tapi mengotori hati kita. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai seorang khalifah sebenarnya luar biasa. Berhubung manusia itu belum mengenal dirinya sendiri, jiwa manusia itulah terkotori oleh suatu perbuatannya sendiri. Akhirnya, jika dalam Al-Quran dikatakan qalbu baitullah, hatimu adalah rumahku,
manusia belum bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah, karena hati itu masih terselubungi oleh suatu hawa nafsu, terselubungi oleh suatu kotoran. Jiwa kita terselubungi oleh suatu kotoran. Oleh karena nur yang ada di hati kita itu belum bisa memancar dengan sempurna. Oleh karena itulah kita harus bersyukur bahwa ada bulan yang penuh rahmat, ada bulan yang penuh berkah, ada bulan yang penuh bonus bagi manusia-manusia yang bertakwa untuk mensucikan jiwanya. Oleh karena itu, saudaraku, fokus kita dalam berpuasa minimal harus ada keseimbangan puasa jasmani dan puasa rohani. Ada keseimbangan antara shaum badaniyah dan shaum nafsiyah. Kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, karena itu adalah puasa yang bersifat jasmaniyah. Tapi kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan itulah yang disebut dengan puasa secara rohaniyah atau shaum nafsiyah. Saudaraku yang saya muliakan, puasa merupakan suatu amalan yang paling tua, karena puasa itu sendiri ada sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad. Puasa itu sudah ada semuanya. Pada Nabi Adam, puasa itu adalah ajak untuk bertobat, taubatan nasuha. Bagi kita, selain bulan puasa kita gunakan sebagai taubatan nasuha, juga untuk mensucikan jiwa kita, agar jiwa kita ini bersih. Kalau sudah bersih, barulah hati kita, jiwa kita memancarkan sinar yang maha dahsyat. Jadi, saudaraku, puasa memang bulan yang sangat istimewa. Oleh karena itu, puasa itu disebut juga asyaumul li. Kata li inilah yang disebut dengan syaum nafsiyah, puasa yang secara batiniyah. Kalau puasa kita itu hanya jasmani kita, tidak makan dan minum dan sebagainya, itu belum masuk ke dalam yaitu asyaumu li. Sungguh luar biasa. Terus yang kedua, dengan puasa kita belajar suatu keikhlasan. Kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu saya mewanti-wanti, pada saat berpuasa jangan ada dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, kita mau berpuasa karena takut atau karena desaan atau paksaan dari orang lain. Puasa itu adalah dari hati kita, harus ikhlas. Jangan sampai pada saat puasa kita tuh menggerutu, kita tidak ikhlas, kita merasa berat dan sebagainya.
Kita harus belajar ikhlas karena lillahi ta'ala. Puasa jangan hanya dimaknai secara syariat saja, tapi harus lebih tinggi lagi kepada hakikat manfaat puasa itu apa. Jadi puasa tidak hanya sekedar suatu kewajiban, puasa adalah suatu kebutuhan. Itulah akan menimbulkan suatu keikhlasan. Kalau puasa itu hanya merupakan suatu kewajiban saja, terkadang ada unsur paksaan. Karena kita itu umat muslim yang beragama Islam, wajib. Kalau hal yang wajib itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan akan berdosa. Jangan seperti itu. Itu dasarnya memang wajib. Tapi dalam pelaksanaannya kita itu harus penuh suatu keikhlasan. Itu hikmah puasa yang kedua. Dan untuk yang ketiga, kita harus belajar suatu ketulusan. Dalam berpuasa itu tulus. Kita itu tulus. Puasa kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan puasa karena istri, bukan puasa karena orang tua, bukan puasa karena saudara, karena mertua dan sebagainya. Puasa kita itu tulus. Lillahi ta'ala, berpuasa karena Allah. Apabila kita itu berpuasa secara tulus, tidak ada beban yang berat. Kita hadapi semua itu dengan senyuman, dengan ringan. Kalau tidak tulus, ya itu tadi pada diskusi yang video yang lalu, ada yang namanya puasa itu tadi di rumah puasa, di luar ngopi. Ada lagi yaitu tadi puasa karena pertama dan terakhir. Itu belum pada tahap puasanya itu ikhlas dan tulus. Kalau puasanya tulus dan ikhlas, semuanya itu akan dilakukan dengan senang hati. Kalau suatu kewajiban memang ada unsur pemaksaan, karena kalau tidak melakukan akan berdosa. Tapi kalau itu kita lakukan secara tulus dan ikhlas, karena kehendak dari diri kita sendiri, puasa itu akan terasa ringan. Kita tidak perlu jam berapa, masih lama, enggak. Itu dari hikmah puasa itu sendiri mensucikan jiwa. Yang kedua melatih suatu keikhlasan, yang ketiga melatih suatu ketulusan. Dengan hikmah berpuasa seperti inilah di bulan puasa ini sangat tepat kita membuka cakra ajna. Dasar hukumnya apa? Qalbu baitullah. Hatimu adalah rumahku, rumah Allah. Di Allah itu menyelinap di setiap lubuk hati sanubari manusia. Oleh karena itu, bagaimana agar sinar yang ada di hati sanubari kita itu bisa memancarkan? Kita harus membuka hijab yang menyelimuti hati nurani tersebut. Kita harus bisa membuka tirai yang menyelimuti hati nurani. Caranya bagaimana? Nah, ini kebetulan cakra ajna adalah yang ada di hati sanubari. Jadi pada siang hari kita berpuasa dengan tulus dan ikhlas. Puasa jasmaniyah dan batiniyah.
puasa saum badaniyah dan saum nafsiyah. Pada malam harinya kita sholat tarawih, kita tadarus. Setelah itulah kita tawasul dan bertafakur. Di sepertiga malam itulah saat yang tepat kita membuka cakra ajna tanpa sadar. Dengan di hati kita diisi dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu lengkapnya. Terus kita isi seperti itu. Kita nikmati tidak hanya mulutnya yang bicara, hati kita menunduk. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Lakukan dengan ikhlas. Semakin lama kita semakin kecil, semakin kita tidak berdaya, semakin kosong. Kita semakin tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Manusia semakin kecil, kosong seperti gali kangkung tapai kuntul ibek susui angin. Tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa nyeri, hilangkan rasa riak, takabur. Kita hanya berserah diri pada Allah. Karena manusia adalah ciptaan Allah. Jangan pernah kita itu menyekutukan Allah. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkatmu, sehebat apapun itu ilmumu, sekuat apapun jasmanimu, tidak ada artinya dibandingkan dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Itu saudaraku. Jadi kita itu membuka cakra ajna tidak perlu bertapa, tidak perlu berguru. Semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Di sini ada semua. Tapi kita harus jeli menelitinya. Jangan hanya kita ibarat Gus Dur, baca alon-alon sak maknanya, pelan-pelan membacanya, tapi maknanya apa? Jangan secara harfiah. Alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hanya bunyinya saja kita baca apa itu alif lam mim. Banyak orang yang tidak tahu alif lam mim itu maknanya, karena di situ memang tidak ada. Tapi itu adalah simbol. Kita baca. Di tengah-tengah Al-Quran ada tulisan merah. Waliya lato-lato. Orang tidak tahu apa itu waliya lato-lato. Tulisan merah di tengah-tengah Al-Quran. Baca apa? Kelembutan. Allah itu maha lembut. Oleh karena itu dalam la haula wala quwata illa billah tidak harus dengan suatu kekerasan. Tidak harus kita itu dengan suatu penghancuran. Tidak. Kita dengan kelembutan hati kita. Kita tidak perlu menyerang. Tapi, yaitu tadi, kalau kita itu berserah diri pada Allah, wa insya Allah, serangan yang bersifat angkara murka itu akan kembali dengan sendirinya, karena Allah adalah maha segala-galanya. Allah maha tahu, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Jadi sangatlah berbahaya memang
Kita itu harus hati-hati, ini aja dumeh. Ya, mungkin kita bertemu dengan orang yang sakti, orang yang ilmunya tinggi, yang bedoyo. Kalau saya malah tidak takut, saya malah tersenyum. Oh hebat kamu ya. Tapi yang saya takutkan, kecuali saya takut kepada Allah, takut kepada orang tua, saya takut kepada orang yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, tapi hatinya bersih. Itu saya benar-benar takut. Karena apa? Orang yang seperti itu, orang yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, sama hatinya bersih. Hanya dalam hatinya, walaupun tidak bisa terucapkan, ya Allah, saya minta keadilan-Mu, berbahayalah. Karena Allah Maha Adil, keadilan Allah tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Keadilan Allah tidak bisa dibeli oleh orang yang sakti, orang yang banyak uang, orang yang punya jabatan, tidak. Keadilan Allah benarlah adil yang sebenar-benarnya adil. Itulah. Oleh karena itu ilmu tingkat tinggi itu sebenarnya bukan orang yang pandai untuk bela diri, orang yang sakti, orang yang digdoyo dan seperti tidak sabar dan ikhlas. Oleh karena itu saudaraku, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi dalam forum Asa Asih dan Asuh ini bahwa marilah puasa kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini puasa kita lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Kalau puasa tahun kemarin kita itu belum tahu apa-apa, puasa hanya dimaknai secara syariat saja. Puasa secara jasmania, marilah kita mulai. Puasa pada tahun ini adalah puasa jasmania dan puasa batinia, sya'um badania dan sya'um nafsiyah. Karena puasa itu adalah asyaumu li. Terus yang kedua, hikmah puasa itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita agar bersih. Oleh karena itu nanti di bulan Syawal ada hari raya Idul Fitri, Fitri suci. Tapi sebenarnya namanya Fitri itu bagi orang-orang yang puasanya itu tadi puasa jasmania dan rohania. Bagi yang belum tahu tidak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Kita belajarlah. Tidak bisa kita menemukan puasa harus demikian, tidak. Semuanya itu mengalirlah seperti air sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing. Tahu pedomannya. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun besok harus lebih baik daripada tahun ini. Itu. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun depan, saudaraku. Hikmah yang kedua, kita itu dengan berpuasa Ramadan, kita itu melatih suatu keikhlasan. Karena manusia itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang punya apa-apa dan bisa apa-apa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kalau sudah kehendak Allah, kita harus mengikhlaskan. Tidak perlu kita itu menangis, sedih ya sedihlah. Tapi semuanya itu adalah milik Allah. Apa yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah. Atau disebut juga ujian bagi Allah.
Manusia di dunia ini adalah diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kesengsaraan, ada yang diuji dengan penuh harta yang melimpah, ada yang diuji dengan jabatan yang tinggi. Itu ujian. Semuanya itu ujian dari Allah. Oleh karena itulah ada bulannya. Bulan Ramadan inilah mengingatkan ujian itu, baik yang penuh penderitaan, baik yang berlimpah harta, baik yang berkedudukan tinggi di bulan Ramadan. Masih ingatkah kau pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah manusia yang diuji dengan kesengsaraan itu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah orang yang diuji oleh Allah dengan suatu harta kekayaan yang melimpah masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah manusia yang diuji dengan jabatan yang tinggi masih ingat dan masih tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah sebenarnya di sini itu hanya peringatan lampu kuning. Jadi kita semuanya itu harus ikhlas. Apakah kita di dunia ini diuji dengan suatu kesengsaraan, di dunia itu diuji dengan suatu bergelimang harta, dengan kedudukan yang tinggi. Kita itu harus belajar ikhlas. Tidak boleh kita itu ada meri, iri, dengki. Wah, Gusti Allah tidak adil. Wah, itu kaya, saya miskin. Itu pangkatnya tinggi, saya tidak punya jabatan. Tidak perlu seperti itu. Kita nikmati, kita syukuri, kita jalani. Kita jalani, kita nikmati, dan kita syukuri. Itulah hidup di dunia. Manusia hidup di dunia itu hanya sebentar. Ibaratnya mampir ngombe. Kenapa kita itu mempersulit diri? Tapi manusia wajib berikhtiar. Tidak boleh hanya menyerah. Setelah berikhtiar harus berserah diri pada Allah. Ingat, tetap tegak, berdiri tegak. Kita tetap ingat kepada Allah sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetaplah itu. Terus kita itu harus menunduk seperti huruf kaf. Jangan sombong. Manusia itu tidak boleh sombong, karena sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Apakah kita itu diberikan rezeki yang banyak, tidak boleh sombong. Kita tetap bersyukur dan tidak boleh sombong. Dan akhirnya kita itu harus bersujud seperti huruf mim. Karena apa? Manusia yang sejati, yang telah mengenal dirinya sendiri, dia tahu sebenarnya siapa dia yang sebenarnya. Allah itu tidak di langit, tidak di bumi dan sebagainya, ada di sini, menyelinap di sini. Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia sebiji sayuran dicatat oleh Allah. Ada di sini, tidak jauh-jauh. Kalau saya tidak berani menyatakan manunggaling kaula Gusti. Kalau saya mengatakan Allah itu hanya menyelinap di setiap lubuk hati sanubari sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Asyaum apa itu qalbu baitullah. Hatimu adalah rumahku. Itu qalbu baitullah di sini kok. Itu saudara. Dan yang ketiga, kita tuh belajar tulus. Tulus semuanya itu. Tulus karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jangan pernah takut kepada manusia. Takutlah kepada Allah.
tulus. Semua perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita itu riak. Tidak perlu kita itu mencari pujian orang lain. Biarlah Allah yang menilai. Itu, saudaraku. Kalau kita itu sudah mensucikan jiwa di bulan suci Ramadan ini, berlatih keikhlasan, berlatih ketulusan. Marilah kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari kita banyak-banyak bertawasul dan bertafakur. Lafaz kita diisi dengan lafaz Allah. Lengkapnya ya seperti tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Itu kan di hati dan mulut, di hati kita. Terus dengan mata terpejam kita menunduk seperti itu, hati kita menyatakan seperti itu. Lakukan terus. Berapa kali Pak? 6.000 kali, jangan dihitung. Kalau dihitung nanti kita terjebak pada hitungan. Harus dilakukan 6.000 kali. Wah, itu unsur paksaan. Kalau saya itu tidak pernah ada hitungan. Karena apa? Setiap yang kita lakukan itu dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena suatu ilmunya, tidak. Kita membaca itu supaya kita itu bisa membuka cakra ajna dan sebagainya, itu tidak. Kita lakukan itu karena lillahi ta'ala. Secara otomatis Allah akan menurunkan suatu karomah itu. Sungguh luar biasa. Bahkan kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang itu heran. Karena apa ya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa? Oleh karena itu saya pernah ditanya, Mas Heri pernah berguru kepada siapa? Saya tidak pernah berguru. Karena guru ada dua kalau saya itu. Guru sing katon moto lan guru sing ora katon moto. Kalau saya jujur saja. Ada guru yang bersifat kasat mata ada, dan yaitu tadi. Guru sing ora katon selalu memberikan petunjuk yang tanpa saya sadari. Ujung-ujungnya kalau selesai, kok bisa? Allah Akbar, Allah Maha Besar. Jangan pernah banget iki loh saya. Enggak, saya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ini semua karena Allah. Segala penyakit bisa sembuh bukan karena saya, bukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulang yang putus bisa tersambung dengan rapi sampai dokter, kok bisa ya? Bukan karena saya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kun fayakun. Itu saya sendiri heran, saya tidak pernah belajar sangkal putung, tidak pernah belajar apa kayak itu kan. Enggak. Saya tidak bisa apa dan tidak tahu apa-apa, tetapi atas izin Allah, doa-doa saya itulah yang dikabulkan. Itu prinsipnya. Kita itu jangan sampai salah apa ya, akhirnya yaitu tadi berseudon, janganlah seperti itu. Mari kita ngopi bersama di sini, kita saling asih dan asuh. Insya Allah nanti menemukan kok. Saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang bersifat batil. Saya tidak pernah mengajarkan suatu keangkara murkaan. Walaupun kadang-kadang ada. Sudah saya didik dengan baik-baik, kita belajar baik. Di luar, ya itulah. Ibarat anak ayam, kadang-kadang telurnya itu sama-sama putih, tapi telah jadi ayam ada yang blorok. Saya pun itu Allahu alam.
Oleh karena itu saya sangat berhati-hati. Itu saudaraku. Jadi sekali lagi, puasa yang bersifat sya'um badaniyah atau puasa yang bersifat fisik adalah menahan diri dari makan, minum, dan berzina. Sedangkan puasa yang bersifat sya'um nafsiyah atau puasa non-fiksi atau batin adalah puasa dengan menahan gejolak jiwa. Puasa menahan hawa nafsu. Itu yang kedua. Itu yang cukup berat. Oleh karena itu, untuk puasa yang kedua itu, yang bersifat sya'um nafsiyah, kita itu harus itu tadi, mengalirlah. Tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Suatu saat akan menemukan. Saudaraku, demikian saja asuh tentang hikmah puasa pada malam hari ini, yang sekaligus saya memberitahukan bulan puasa adalah bulan yang sangat tepat untuk kita membuka cakra ajna, yaitu membuka tabir tirai selubung hati, membuka hijab yang menyelimuti hati sanubari. Itu cakra ajna adalah di sini, saudara. Nah, demikian. Jika ada kurang lebihnya, saya manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kelebihan, itu adalah semata-mata kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.